Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Faizah dengan NIM 2107100008 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Malikus Saleh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan software SPSS untuk melakukan uji parametrik dan uji non-parametrik. Nah, untuk uji parametriknya ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Sedangkan untuk yang non-parametriknya, saya menggunakan uji Mann-Whitney atau uji U. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Ibu Hayatun Nufus, SPDI MPD. Baik, di sini saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Sebelumnya teman-teman bisa membuka aplikasi SPSS. Nah, ini tampilan awalnya. Kemudian klik variabel view. Di sini saya menggunakan nilai NGen. Di sini masukkan kelas. Labelnya NGen, sini kelas di valuesnya masukkan untuk value 1 kelas eksperimen, lalu klik add, masukkan untuk value 2 kelas kontrol, klik add, lalu oke. Selanjutnya masukkan data. Di sini sudah ada datanya. Untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, teman-teman bisa mengcopy dengan cara klik Ctrl plus C, pindahkan ke SPSS nya, klik, akan muncul seperti ini. Masukkan nilai kelas kontrolnya, blok semuanya, klik Ctrl plus C, lalu klik Ctrl plus V. Di sini udah muncul semuanya. Untuk kelas eksperimen saya beri kode 1, blok, lalu copy Ctrl plus C, pindahkan ke SPSS, Ctrl plus V untuk kelas 1. Selanjutnya untuk kelas kontrol diberikan kode 2, blok, Ctrl plus C, pindahkan ke SPSS, Ctrl plus V. Nah, lalu klik analyze, pilih deskriptif statistik, lalu pilih explore. NGen untuk dependent list, klik di sini. Lalu kelas untuk faktor list, lalu klik plot, pilih normality plot test, ini untuk uji normalitas. Nah, lalu klik continue, lalu oke.
Nah, ini sudah ada data nilai dari uji normalitasnya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas menggunakan data yang sama, lalu klik analyze, klik comparisons, lalu pilih one way ANOVA, masukkan NGen ke dependent list, kelas untuk faktor, lalu klik option, lalu pilih homogeneity of variances, terus klik continue, lalu klik OK. Ini kita menggunakan uji ANOVA. Selanjutnya untuk mencari uji T, klik analyze, comparisons, lalu independent sample T test, NGen untuk tes variabel, kelas untuk grouping variabel, lalu define group 1 untuk kelas, grup 1 untuk kode 1, lalu grup 2 untuk kode 2, lalu continue, klik OK. Nah, ini hasil uji tesnya, uji T. Nah, sesuai dengan ketentuannya, jika taraf signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika taraf signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0 nya diterima dan H1 yang ditolak. Berarti data tersebut normal. Nah, di sini kedua kelas, baik itu kelas eksperimen dan kelas kontrol, hasilnya itu lebih besar dari 0,05. Ini normal gitu. Terus yang homogenitas di ketentuannya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,5, maka H0 ditolak, data tidak homogen. Dan jika signifikansinya lebih besar dari 0,5, nah H0 nya diterima, data homogen. Nah, di sini signifikansinya semuanya lebih besar dari 0,5, jadi data ini homogen. Dan untuk uji T nya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0 nya diterima. Dan jika signifikansinya lebih kecil dari 0,5, maka H0 nya ditolak. Dan di sini nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,5, maka H0 nya diterima. Nah, selanjutnya saya akan mencari nilai uji non parametriknya. Di sini saya menggunakan uji Mann-Whitney. Teman-teman bisa membuka aplikasi SPSS-nya. Ini tampilannya. Variabel view, masukkan. Di sini saya juga menggunakan nilai NGen. Ini NGen. Lalu di kolom selanjutnya kelas, lalu di label mungkin di sini kelas
kelas lalu 1 untuk kelas eksperimen, lalu klik add, lalu untuk kelas 2 untuk kelas kontrol. Klik add, lalu tekan OK. Di sini udah muncul. Lalu data view, sini masukkan nilai eksperimen, kita blok semuanya. Klik Ctrl plus C, lalu pindahkan ke SPSS. Klik Ctrl plus V. Di sini udah muncul. Selanjutnya data untuk kelas kontrol. Blok semua. Lalu masukkan kode 1 untuk kelas eksperimen. Masukkan 20. Lalu kode 2 untuk kelas kontrol. Nah, setelah kita masukkan semua datanya, lalu klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialog, pilih To Independent Sample. Sini engine-nya masuk di test variable list, kelasnya masuk di grouping variable. Grup 1 untuk kelas eksperimen dengan kode 1, grup 2 untuk kelas kontrol dengan kode 2. Klik continue, lalu klik. Nah, teman-teman bisa pilih di sini tipenya. Di sini saya menggunakan uji main with new. Lalu klik OK. Nah, kita lihat di sini kriterianya, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak, dan jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,5 maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan di sini nilai signifikannya di tutel ini yaitu 0,000. Dia lebih kecil dari 0,05, maka seperti yang di kriteria ini, maka H0 nya ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.